Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Billy Thomas. Dan hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat kembali pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam konteks realitas sosial yang sedang kita hadapi sekarang, terutama melalui sebuah studi kasus yang cukup populer di media sosial, yaitu #KaburAjaDulu. Nah, apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah proses pembelajaran untuk membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, mampu berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa, bersikap aktif dalam kehidupan demokratis, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. PKN bukan hanya soal menghafal Pancasila dan UUD 1945, tapi lebih daripada itu. PKN merupakan cara bagaimana kita berpikir dan bertindak sebagai warga negara. Selanjutnya, apa tujuan pendidikan kewarganegaraan? Nah, tujuan pendidikan kewarganegaraan atau PKN dalam konteks saat ini adalah menumbuhkan nasionalisme yang kritis, yaitu cinta tanah air, tapi tetap berani mengkritik yang salah. Yang kedua, membentuk karakter aktif dan solutif. Tidak hanya tahu masalah, tapi juga ingin terlibat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hukum dan HAM. Dan yang keempat, mendorong partisipasi politik dan sosial secara sehat. Selanjutnya, apa itu kabur aja dulu? Nah, jadi kabur aja dulu yang rame dibahas di media sosial merupakan sebuah frasa yang mencerminkan sikap sebagian anak muda yang memilih menghindar dari persoalan politik, sosial, ataupun kebangsaan. Contohnya, tidak ikut pemilu karena merasa tidak ada yang bisa dipercaya. Yang kedua, malas untuk diskusi soal isu politik karena gak ngaruh ke hidup gue kan gitu. Yang ketiga, lebih memilih pindah ke luar negeri daripada ikut memperbaiki sistem di dalam negeri. Nah, fenomena ini mencerminkan gejala apatisme kewarganegaraan yang mana kalau dibiarkan bisa melemahkan fondasi demokrasi kita. Selanjutnya, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang melatar belakangi sikap kabur. Yang pertama, ketidakpercayaan terhadap institusi. Banyak anak muda merasa pemerintah dan politisi yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua, kurangnya literasi politik. Pendidikan politik formal saat ini masih bersifat normatif dan jauh dari realita. Yang ketiga, minimnya ruang partisipasi yang aman dan inklusif. Nah, ketika bersuara malah diserang atau diremehkan. Yang keempat, kultur digital yang cepat dan dangkal. Generasi sekarang cenderung ingin hasil yang instan dan enggan ribet. Dan ini semua memperkuat mentalitas kabur sebagai cara bertahan. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan versus kabur aja dulu. Nah, PKN ini harus menjadi jawaban terhadap fenomena kabur aja dulu dengan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa perubahan butuh keterlibatan kita semua. Menyediakan ruang diskusi terbuka, bukan dogma satu arah. Menghadirkan pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual, yang membahas isu nyata seperti korupsi, intoleransi, lingkungan hingga media sosial. Memberi harapan dan keyakinan bahwa suara kita penting dan berpengaruh. Selanjutnya, kita berefleksi. Menjadi warga negara itu pilihan aktif. Mari kita renungkan. Apakah kita mau jadi generasi yang cuek dan hanya jadi penonton? Atau generasi yang kritis, peduli, dan berani bertindak? Menjadi warga negara itu bukan soal lahir di Indonesia saja, tapi bagaimana kita memilih untuk peduli dan berkontribusi. Nah, kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya soal pembelajaran kita di sekolah maupun di kampus. Ia adalah bekal untuk menjawab tantangan nyata, termasuk fenomena seperti kabur aja dulu. Kita butuh warga negara yang berani hadir, bukan yang kabur, karena masa depan bangsa ini bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk diperjuangkan bersama. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini bisa menjadi refleksi bersama dan mendorong kita untuk lebih sadar
akan peran kita sebagai warga negara. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.